Ya, bukan perbudakan ini ada bukan berarti sejak Islam ada, enggak, itu sudah jauh sebelumnya. Ya. Makanya Islam ini sangat memperhatikan tentang hak-hak seorang manusia. Salah satu di antaranya, ya, Islam itu benci pada perbudakan. Ya, makanya banyak hukuman-hukuman dalam syariat Islam itu hukumannya, sanksinya itu membebaskan budak. Ya, contoh misalnya suami istri berhubungan di siang hari, itu kan hukumannya apa? Yang pertama, ya, itqur raqabah, membebaskan budak. Ya, kalau tidak sanggup baru, ya, puasa. Kalau tidak sanggup baru memberi makan orang miskin. Ya. Dan beberapa dosa-dosa yang lainnya itu ditebus dengan membebaskan budak. Artinya apa? Bahwa Islam datang ini untuk menghabiskan budak-budak, supaya tidak ada lagi manusia yang statusnya budak. Ya, itu dalam Islam. Akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ya, perbudakan ini yang mulai habis dan sudah dihapuskan. Artinya apa? Bahwa semua orang sudah merdeka. Nah, dalam kondisi seperti ini, di antara bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia ketika memperbudak orang lain. Ya, artinya apa? Memperbudak, menjadikannya budak. Dan ini pernah terjadi, Pak. Jadi masa, ya, pemerintahan Umar bin Khattab. Ada salah seorang gubernurnya itu di Mesir, namanya Amr bin As. Amr bin As ini, ya, adalah keluarga terpandang dari sejak sebelum masuk Islam. Dia dari, ya, suku yang terhormat. Begitu masuk Islam, ya, semangat dari masa jahiliyah itu tetap dia jaga. Akhirnya kepandaiannya berperang, strategi perang dan yang lainnya itu dia tetap gunakan. Alhasil Amr bin As ini bisa menaklukkan kota Mesir pada waktu itu. Sebagai hadiah, Umar mengangkatnya sebagai gubernur di Mesir. Ya, akhirnya dia pindah ke Mesir, tinggal di Mesir bersama keluarganya. Diangkat sebagai gubernur pada masa itu. Jadi Mesir di bawah pemerintahan, ya, kaum muslimin, khilafah al-Islamiyah pada waktu itu. Khalifahnya adalah Umar. Singkat cerita, ada pernah terjadi, ya, kisah apa? Kejadian antara anaknya Umar, anaknya Amr bin As ini dengan salah seorang Yahudi, ya, Yahudi atau Nasrani, Allah a'lam, saya agak lupa. Yang jelas non-muslim. Apa yang terjadi? Jadi Yahudi anaknya Amr bin As ini mau beli kuda. Ya, tapi sebelum kudanya dibeli, dia test drive dulu. Coba dulu. Ya. Pas dicoba kudanya jatuh, cacat. Nah, akhirnya apa? Dia tidak mau beli. Ya, yang punya kuda komplain. Ya. Yang punya kuda komplain, akhirnya dipukul. Ya. Kemudian ketika dia memukul ini, dia sampaikan, ya, saya ini adalah anak gubernur. Ya, saya ini adalah anak pemerintah. Ya, kamu itu adalah rakyat. Ya. Berani sama saya? Kalau bahasa kita. Akhirnya apa? Yang punya kuda ini komplain ke Umar. Ya, disampaikan kepada Umar bin Khattab di Madinah. Sampai berita, akhirnya dipanggil. Ya, dipanggil Amr bin As berserta anaknya dan orang yang komplain ini. Sampai di hadapan khalifah, didudukkan dan dihakimi. Ya. Alhasil, ya, yang terbukti bersalah adalah siapa? Anaknya Amr bin As, anak gubernur ini. Apa kata Umar? Ya, Umar sebagai bentuk sanksi dan peringatan kepada anak gubernur ini, ya, si Yahudi ini diminta untuk diperlakukan hal yang sama, dipukul. Jadi pukul balik. Ya, di depan khalifah dan di depan bapaknya. Lalu apa kata Umar? Asta'badtumun nas wa laqad waladathum ummahatuhum ahrara. Apakah kamu hendak memperbudak manusia sementara mereka telah dilahirkan oleh ibunya dalam kondisi merdeka? Ya. Jadi itu bagaimana, ya, Islam, ya, menjunjung tinggi keadilan. Tidak pandang, Pak, apapun agamanya.